Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, nama aku Safira Awalia dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan NIM 210111110167. Tema materi yang akan kita bahas kali ini berjudul Ketahanan Nasional dan Bela Negara dari mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dosen Galih Puji Mulyato MPD. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian ketahanan secara etimologi dan terminologi. Ketahanan secara etimologi berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dan tidak kenal menyerah. Berasal dari kata ketahanan yang berarti mampu atau tahan, dan berasal dari kata nasional atau nation yang berarti bangsa. Secara terminologi terdapat 3 wajah ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah konsep khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi segala ancaman yang ada di suatu negara yang mampu, kuat, dan tangguh. Ciri-ciri ketahanan nasional. Yang pertama, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan, namun tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ketahanan nasional berpedoman pada wawasan nasional berdasarkan cara pandang bangsa dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Mandiri adalah ketahanan nasional yang bersifat percaya kepada kemampuan dan juga kekuatan sendiri dengan keuletan serta ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas, kepribadian bangsa, dan juga integritas. Yang kedua yaitu dinamis. Dinamis artinya ketahanan nasional bersifat tidak tetap. Yang ketiga manunggal, yang artinya ketahanan nasional mempunyai sifat yang integratif. Yang keempat wibawa. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya manunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Ini artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sikap konfrontatif dan antagonis. Definisi bela negara. Bela negara adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan kewaspadaan diri dan lingkungan dari ancaman internal dan eksternal negara. Bela negara dibagi atas 2, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Tujuan bela negara. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjaga identitas dan integrasi negara. Yang keempat, menjalankan nilai-nilai Pancasila. Konsep ketahanan nasional menurut Suradinata yaitu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta untuk mencapai perjuangan nasionalnya. Dinas Perdagangan Kabupaten Goa Sulawesi Selatan menggelar razia pada Selasa siang.
Petugas menemukan sebuah minimarket di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa Goa yang menimbun minyak goreng di dalam gudang mereka. Alhasil razia ini sempat diwarnai adu mulut antara karyawan minimarket dengan petugas dinas perdagangan. Hal ini dipicu karena pihak minimarket mengaku tidak memiliki stok minyak goreng sehingga tak ada dalam daftar penjualan. Manajemen Alfamart pada kami, barang yang ada di guna adalah barang penjualan untuk online. Tetapi sekali lagi, ini kami akan mengecek sistem pembayaran online dan offline apakah yang betul atau ada. Harapan kami kepada pihak Alfamart bahwa bagaimana mengutamakan kebutuhan masyarakat. Petugas dinas perdagangan akhirnya memerintahkan untuk mengeluarkan minyak goreng di gudang untuk dijual. Kebijakan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter tak hanya berdampak bagi pedagang eceran di sejumlah pasar tradisional di Mojokerto, Jawa Timur, tetapi juga di tingkat agen. Hingga hari Selasa 25 Januari 2022, pantauan tim di lapangan beberapa agen bahkan mengeluhkan stok yang melimpah. Hal ini diakui beberapa agen yang menyebabkan kerugian hingga belasan juta rupiah. Seperti diketahui, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut sepekan pertama kebijakan satu harga minyak goreng yakni Rp14.000 per liter hanya berlaku di retail modern. Setelah itu pedagang di pasar tradisional juga wajib menjual minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liternya. Tim Liputan CNN Indonesia. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini merupakan salah satu masalah yang cukup besar, dikarenakan minyak goreng merupakan kebutuhan pokok harian yang dibutuhkan oleh setiap warga Indonesia. Sampai saat ini, informasi yang didapatkan mengenai penyebab langkanya minyak goreng atau penyebab naik dan turunnya harga minyak belum diketahui pastinya. Banyak isu-isu yang mengatakan mengenai penyebab kelangkaan minyak tersebut, namun sampai saat ini belum ada informasi pasti. Akibat dari langkanya minyak di Indonesia, timbullah beberapa oknum yang melakukan pelanggaran pada situasi yang cukup genting seperti saat ini. Contohnya, pada berita yang sebelumnya sudah ditayangkan, pada kasus tersebut terdapat beberapa oknum yang sengaja menimbun minyak di suatu tempat dengan tujuan ketika minyak di satu waktu normal kembali atau justru mengalami kenaikan, maka minyak yang sebelumnya ditimbun akan dikeluarkan. Dari cara tersebut, nantinya mereka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Namun, cara mereka tidak sama sekali bisa dibenarkan karena tidak mengikuti arah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka, nantinya mereka akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang sudah mereka buat. Namun, kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja, karena kita ketahui bersama bahwa situasi seperti ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada penyebab utamanya, karena tak hanya warga, dalam hal ini pemerintah pun ikut terlibat. Dari permasalahan di atas dapat dikatakan bahwa masalah yang dibahas dengan materi yang sedang kita pelajari saat ini mempunyai hubungan erat, yakni mengenai pertahanan dan bela negara. Terlihat jelas pada ciri-ciri ketahanan nasional, di mana disebutkan ciri-ciri ketahanan nasional yakni terfokus pada kelangsungan hidup warga Indonesia. Pada pernyataan di dalamnya juga disebutkan tak hanya sekedar kelangsungan hidup, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Pada pernyataan ciri-ciri yang dimiliki ketahanan nasional mempunyai keterkaitan dengan permasalahan minyak atau langkanya minyak di Indonesia. Mengapa? Karena minyak menjadi kebutuhan pokok sekaligus merupakan kelangsungan hidup bagi warga, terutama para pedagang minyak. Langkanya minyak di Indonesia dikhawatirkan menjadi awal ancaman hilangnya sumber daya murni yang dimiliki Indonesia. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena hal ini bisa menyebabkan hilang totalnya sumber daya yang dimiliki negara kita, Indonesia.
Kesimpulan dari semua pembahasan yang kita bahas kali ini yaitu pertahanan dan keamanan negara disusun dalam konsep bela negara yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan kecintaan pada bangsa dan negara dalam rangka untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan merupakan salah satu cara untuk mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian video pembahasan kali ini. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.